Ya, sahabat ASN semuanya, ya masih di tempat yang sama, tentunya dengan tamu yang berbeda. Kali ini kita kedatangan panitia dari Mahkamah Agung Pusat. Kita akan berbicara mengenai SKB ya, saat ini sedang berlangsung hari kedua di UPT BKN Padang. Namun sebelumnya, seperti biasa, tentunya kita harus tahu dulu tamu kita ini siapa namanya, kemudian dari mana. Silakan Pak Rio. Iya, terima kasih sebelum waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rio Ismail. Saya ditunjuk dari Mahkamah Agung bersama Bu Hanizar selaku Kepala Bagian Pemberdayaan dan Pensiun Pegawai pada Biro Kepegawaian dan Mahkamah Agung. Sedangkan posisi saya sebagai selaku Kepala Sub Bagian Sertifikasi dan Angka Kredit pada Biro Kepegawaian Mahkamah Agung. Oke, ya. Berarti itu ya Pak Rio. Nah, kita sekarang ada di SKB ya Pak ya? Iya. Ada SKB. Nah, kita pengen tahu nih, untuk Mahkamah Agung sendiri itu jabatan apa yang paling banyak dicari saat ini Pak? Kebetulan kami membutuhkan ada jabatan fungsional dan juga pelaksana. Yang paling banyak sih yaitu jabatan fungsional penata komputer, yang kaitan IT juga pengelola sistem jaringan. Kalau di kalkulasi itu lebih banyak ketimbang jabatan lainnya. Jabatan fungsional kita kuatkan karena juga amanat Presiden bahwa penguatan jabatan fungsional harus diterapkan di kementerian dan lembaga saat ini. Oke. Gitu, ya. Berarti yang ke tenaga IT yang paling banyak ini Pak ya? Iya, dan ini juga masalah analis perkara peradilan, kaitan hukum dan juga peradilan di lingkungan satker untuk Iya. Nah, kalau kita kaitkan ini Pak, kalau kita kaitkan dengan perampingan ya, perampingan, kita kan sudah tahu ya bahwa isu saat ini yang sedang digalakkan oleh pemerintah itu adalah untuk merampingkan jabatan. Artinya ada beberapa instansi yang jabatan eselon itu sudah dipangkas dan diarahkan ke JF. Nah, terkait dengan yang itu, apakah di mahkamah sekarang ini sudah melakukan hal yang sama gitu Pak? Artinya tadi kan kita sudah mengambil formasi yang jabatan fungsional kan gitu ya. Artinya kan sudah siap dengan itu. Apakah bagaimana Mbak sendiri menanggapi tentang perampingan itu? Apakah Mbaknya memang sudah dari dulu kami udah ramping atau seperti apa itu? Iya. Kalau di Mahkamah Agung itu sendiri kebetulan ada jabatan fungsional yang baru saja ditetapkan kemarin 2019 yaitu Peranata Peradilan. Jadi ada direktorat di Ditjen Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, itu eselon 3 dan 4-nya kita rencana rampingkan berdasarkan kebijakan dan putusan kesepakatan pimpinan. Itu yang pratalak, kita biasa menyebutkan pratalak Direktorat Peranata dan Tata Laksana, karena itu kaitan teknis masalah perkara di lingkungan Mahkamah Agung, dan makanya yang ini yang kita coba ajukan dulu. Selain itu juga terkait penguatan jabatan fungsional di lingkungan Mahkamah Agung juga sedang membentuk jabatan fungsional seperti panitera pengganti dan juga jurusita dan jurusita pengganti. Itu sudah kami usulkan naskah akademiknya ke Menpan, tinggal proses lebih lanjutnya tinggal kita dipanggil oleh Menpan bagaimana. Nah, jadi nggak mesti harus kita pangkas seluruhnya, tetapi ada kita kembangkan jabatan-jabatan yang potensial untuk difungsionalkan. Oke. Nah, sekarang kita ingin tahu juga nih Pak, yang untuk di Sumatera Barat sendiri, itu strukturnya seperti apa Pak? Kalau untuk di Mahkamah Agung di Sumatera Barat ini? Di sini ada 4 lingkungan peradilan. Kalau biasa di Mahkamah Agung ada peradilan umum, yaitu pengadilan tinggi, pengadilan negeri di bawahnya, dan juga lingkungan peradilan agama, dan juga ada juga militer dan tun. Dan itu Mahkamah Agung membawahi 4 lingkungan peradilan di bawahnya. Ketua peradilan kalau di sini Pak ya? Ketua pengadilan, kalau di lingkungan militer kepala pengadilan. Kepala pengadilan. Artinya secara struktur Mahkamah Agung sendiri sudah ramping Pak, tidak perlu dirampingkan, dia sudah ramping seharusnya ya? Bukan karena kekhususan keunikan dari Mahkamah Agung ya, karena banyak jabatan-jabatan, karena di sini ada juga dari militer, Mahkamah Agung, jadinya struktur itu juga perlu juga agak besar, karena satker yang dikelola Mahkamah Agung juga cukup besar, 917 dengan eselon 1-nya. Jadi jadinya tetap ada juga yang perlu kita kuatkan diarahkan ke jabatan fungsional. Selain itu tetap ada juga struktural. Karena di satker ini kita membawahi 3 fungsi. Jadi strukturalnya eselon 3 4-nya ada 3 ruang lingkup pekerjaan yang ditangani. Jadinya kalau ketika difungsionalkan, jadi nantinya akan
tumpang tindih. Kayak kaitan kepegawaian ada IT-nya juga. Iya. Nah, kalau kita misalnya dialihkan ke kepegawaian, tentunya analis kepegawaian atau yang sekarang analis SDM aparatur. Tapi bagaimana yang peranata komputernya, yang IT-nya? Iya. Nah, sedangkan yang diemban oleh struktural di Satker di tingkat pertama, tingkat banding itu ada 3 ataupun 2 fungsi sekaligus. Jadinya makanya itu pertimbangan kita masih matang, karena khawatir malah bukannya jadi walaupun ramping tapi malah jadi birokrasi menjadi bengkak. Iya, bukan maksudnya birokrasinya jadinya ntar nggak rapi gitu. Iya, jadi betul. tumpang tindih pekerjaan. Nah, tadi kan diinformasikan bahwa yang paling banyak itu jabatan peranata, Pak ya, peranata komputer. Itu banyaknya itu apakah berdasarkan analisis jabatan, apa memang mereka ini sudah siap tempur nanti, artinya ketika mereka lulus SKB kan jabatan fungsional, berarti kan mereka kan harus ditempatkan di JF-nya gitu ya. Kalau peranata kan tidak perlu ada diklat lagi ya. Iya. Berarti kan apakah mereka langsung nanti setelah CPNS langsung menyandang JF Prakom atau seperti apa, Pak? Sesuai di PP 11 itu kan kalau misalnya setiap CPNS yang formasi pengangkatannya jabatan fungsional paling lambat 1 tahun setelah diangkat PNS itu udah harus diangkat. Nah, itu diarahkan. Nah, kalau tidak nantinya terkendala kenaikan pangkatnya ketika naik 3B atau 3C. Iya. Jadi maka kita perlu penguatan di jabatan fungsional untuk khususnya IT. Iya. Karena kita tahu lah di era perkembangan teknologi digital saat ini peran IT itu cukup penting. Makanya penguatan IT dia berdasarkan analisis beban kerja dan juga anjak, kita lebih mengutamakan peran-peran tenaga IT, karena di era tantangan ke depan ya, peran IT itu begitu menonjol ya. Oke. Ya mungkin itu yang sudah informasi lengkap ya dari Bapak ya. Boleh saya tanya balik? Boleh, silakan. Ini tadi harus siap-siap ini. Sekarang saya mau tanya balik Oke, siap. Nih, ya terkait pelaksanaan SKB nih, Oke, Mas Budi. ya. Protokol kesehatan apa sih yang diterapkan oleh UPT di saat ini, khususnya peserta kan beragam nih dari beragam wilayah di Sumatera Barat, bahkan juga mungkin ada yang dari luar Sumbar. Nah, itu protokol kesehatan apa yang diterapkan khusus UPT yang ditekankan saat ini? Oke, Pak Rio, terima kasih pertanyaannya juga ini. Kita menjadi concern sebenarnya, Pak ya, untuk COVID ini memang sudah dari pimpinan kita juga sudah mewanti-wanti bahwa protokol ini harus menjadi sesuatu yang wajib diterapkan. Bahkan kita juga sudah meminta rekomendasi dari gugus tugas di masing-masing provinsi penyelenggaraan. Nah, terkait dengan yang tadi juga, kita menerima peserta itu dari luar provinsi juga banyak, Pak. Seperti misalnya ada dari besok kita ada dari Tapanuli Utara juga ada. Nah, tentunya untuk daerah-daerah yang luar itu untuk jaga-jaga kita minta kepada mereka itu untuk melakukan tes minimal adalah rapid gitu. Minimal rapid. Nah, kemudian itu kan untuk yang di luar, Pak ya. Di luar. Nah, untuk yang di dalam sendiri kita mewajibkan peserta itu menggunakan masker. Dan kita rekomendasinya masker kesehatan gitu. Apalagi sekarang ini Padang ini sudah zona merah gitu ya. Makanya ini sudah menjadi suatu keharusan untuk menjaga agar tidak menjadi klaster penyebaran baru lah gitu ya di UPT ini gitu. Gitu, Pak Rio. Oh ya, ada lagi nih yang katanya ini ada kasuistik, tapi bukan di Mahkamah Agung sih, atau mungkin di Sumbar. Boleh di-share misalnya ini ada kejadian di Kejaksaan Agung. Jadi ada salah satu peserta dari rekan kerja kami, anaknya itu mendaftar di Kejaksaan Agung dengan formasi dokter. Ketika SKB pelaksanaan itu, kebetulan kan orang tuanya memantau ya pergerakan dengan live score itu. Nah, ketika hasil result terakhirnya sang anak ini hanya mendapat nilai 15. Padahal ibunya memantau mendapat nilai 265. Nah, itu apakah kesalahan itu terjadi karena human error ataupun sistem by sistem atau apa? Oke, Pak Rio, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang kemarin kita di hari pertama itu ada trouble, memang bukan hanya di satu titik, rata-rata di semua titik, Pak. Nah, itu kita ketahuannya kan jam siang. Nah, itu persoalannya seperti ini. Ujian kita sekarang ini menggunakan metodenya online, Pak. Kalau sebelumnya SKD kan kita menggunakan jaringan offline, artinya ada server yang di sini. Nah, karena ini menggunakan jaringan online, artinya kan kita menggunakan akses publik. Nah,
ditemukan kemarin itu ada bug gitu. Sekarang solusi yang kita sudah kerjakan sekarang ini, kita menginventarisir Pak. Kita menginventarisir semuanya, semua data-data yang tadi terjadi, misalnya ada masalah, datanya kurang, nilainya kurang, atau nilainya lebih, itu kita inventarisir dulu. Nah, secara sistemnya itu kan yang kita jadikan pedoman kita adalah data yang ada di server BKN di pusat. Ya, yang ditampilkan itu mungkin data cache-nya atau data yang lain yang itu yang kemarin kejadian itu yang diserang gitu ya. Nah, sekarang kita akan inventaris dan kita akan tarik ulang lagi. Nah, kemudian pimpinan akan membuat suatu kebijakan yang lain itu terkait dengan itu. Tapi yang pasti nilai itu sebenarnya tidak berubah. Nilai itu ada di server, di data utamanya itu tidak akan berubah. Yang berubah itu adalah pada saat penampilannya di YouTube. Karena kita tampilan dari data server ke YouTube itu ada relaynya Pak, ada relay waktu sekian detiknya. Itu yang kemarin bermasalah dan ada bug kita temukan. Tapi sekarang dari pimpinan kita sudah menginventaris itu, dan dalam waktu dekat pimpinan kita akan membuat suatu keputusan yang terkait dengan nilai yang tadi itu Pak. Oke. Terus kalau ini Mas, kalau yang misalnya ada salah satu peserta nih, misalnya teridentifikasi COVID, ya, nah, itu apakah bisa terus melanjutkan ujian atau dipisah di ruang khusus dari UPT sendiri, apakah sudah memfasilitasi hal tersebut? Ya, kita kan ada dua kondisi Pak. Pertama, kondisi dengan suhu peserta yang 37,3 ke atas. Kita akan pisahkan itu, kita minta rekomendasi dari tenaga medis. Apakah peserta ini masih bisa ikut ujian? Kalau dia dipersilakan ikut ujian, maka kita akan siapkan ruangan khusus yang berbeda dengan ruangan peserta yang biasa. Nah, terkait dengan yang positif, kita sudah ada kemarin laporan dari peserta yang positif dari PUPR, dari Kemenkeu, kemudian dari Solo Selatan dan dari Sawalunto. Nah, penanganannya kemarin kita itu kan tergantung instansi Pak. Artinya instansi yang akan menggunakan. Nah, dari kebijakan pimpinan kita bahwa untuk yang peserta positif itu instansi harus melapor ke BKN. Artinya instansi harus bersurat ke BKN untuk diminta reschedule terhadap peserta yang bersangkutan. Tentunya dengan melampirkan surat pernyataan bahwa dia positif COVID gitu. Nah, nanti kita akan schedulekan lagi di hari terakhir. Nah, sebagai contoh kemarin PUPR dan Kementerian Keuangan sudah jalan kemarin dan mereka sudah bersurat. Kita jadwalkan di tanggal 30 sesi yang kedua. Jadi yang untuk yang peserta dari Kemenkeu dan PUPR kemarin itu suratnya sudah turun dan instansi sudah menyurati ke kepala BKN dan BKN sudah mereschedule-nya di tanggal 30 sesi yang kedua Pak. Nah, kalau itu kan ya misalnya kita udah mengantisipasi ya. Kalau misalnya kejadian di lapangan nih, misalnya pas dicek suhu ternyata melampaui 37,5. Nah, itu tindakannya tetap bisa lanjut atau apa bisa dipending nanti di reschedule? Kita punya tenaga medis 2, ada dokter, ada perawat. Jadi SOP kita untuk peserta yang 37,3 ke atas itu kita minta medis dulu untuk memeriksanya. Kalau rekomendasi dari medisnya dia tidak bisa ikut ujian, maka kita akan schedule dulu. Jadi itu tidak menggugurkan peserta Pak. Haknya tidak akan kita renggut ya. Tidak akan dia masih tetap punya hak untuk mengikuti ujian. Tapi kan tentunya dengan SOP yang ditetapkan oleh pimpinan kita seperti itu. Jadi setelah rekomendasi dari tenaga medis ya kita akan ikut itu. Jadi kalau misalnya dia ikut sekarang kita pisahkan. Tapi kalau misalnya dia tidak bisa ikut sekarang, kita schedulekan dia di hari yang berikutnya gitu. Karena saya yang buka ya, saya host lagi. Siap. Oke, sahabat BKN semuanya, itu bincang-bincang kita tadi tentang pelaksanaan SKB di Mahkamah Agung. Jadi memang untuk pelaksanaan ini kan yang perlu diketahui bahwa soal yang kita tayangkan itu tidak sama dengan SKB kemarin. Soalnya itu dibuat oleh instansi pembina masing-masing jabatan. Nah, kemarin Pak Rio, kita ada peserta yang protes gitu ya. Protes maksudnya dia mendapatkan soal yang tidak dia inginkan, mungkin dalam tanda kutip seperti itu. Gitu. Nah, mungkin kami jelaskan di sini bahwa soal itu dibuat oleh instansi pembina untuk jabatan yang fungsional. Untuk jabatan yang pelaksana, yang itu kan tidak ada rumpunnya, kita akan coba pekerjaannya itu beratnya ke rumpun yang mana. Maka nanti soalnya akan disesuaikan dengan yang rumpun jabatan itu. Gitu. Nah, itu kemarin kejadian kita protes di peserta. Jadi kalau peserta mau protes ya
alamatnya jangan ke BKN gitu ya, karena yang bikin soalnya bukan BKN gitu. Tapi carilah instansi pembinanya, tanyakan di sana kenapa soalnya ini muncul, kenapa dia masuk ke rumpun jabatan yang ini. Oke, itu saja bincang-bincang kita yang mudah-mudahan bisa mencerahkan bagi para peserta yang saat ini sedang berjuang untuk meluluskan diri lah gitu ya menjadi ASN khususnya di Mahkamah Agung. Terima kasih atas atensinya. Kita akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.